2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Mun di Sentra Persiapan. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Belajar kembali di Sentra Persiapan. Tema kali ini masih tanaman, yaitu tanaman pohon. Bunda Mun akan membawakan atau mengajarkan yaitu tentang pohon kelapa. Siapa yang tahu pohon kelapa? Ya, betul. Pohon kelapa itu banyak terdapat di daerah-daerah yang dekat pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Nah, biasanya di pantai banyak terdapat pohon kelapa. Untuk supaya kita lebih semangat lagi, kita mendapatkan pemahaman yang baik dalam belajar kali ini, mari kita berdoa dulu ya teman-teman semua. Mari kita baca doa bersama-sama. Jika berdoa, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, supaya lebih semangat lagi kita mau tepuk semangat dulu yuk. Yuk semuanya, tepuk semangat. Semangat. Semuanya udah semangat, kita akan bercerita tentang pohon kelapa. Pohon kelapa itu anak-anak bisa juga disebut dengan pohon 1000 guna atau pohon yang sangat bermanfaat dari semua yang ada di pohon kelapa itu. Dari batangnya, dari daunnya, dari pelepahnya, dari buahnya. Nah, dari buah yang ada di dalamnya itu airnya, semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, pohon kelapa itu tumbuhnya tinggi anak-anak ya. Susah kalau misalnya kita mau naik ke atas, kita mau mengambil buahnya yang ada di atas itu. Hanya orang-orang yang pandai memanjat pohon yang bisa mengambil. Anak-anak jangan coba dulu ya, nanti jatuh. Kalau misalnya itu pohon yang kelapa yang tinggi, biarkan orang dewasa aja yang naik pohon kelapa untuk mengambil kelapa itu. Nah, di pohon kelapa itu ada bagian-bagiannya tadi ya, ada batangnya atau pohonnya itu ada daunnya. Nah, daunnya itu anak-anak dia memanjang ya, menjulur panjang. Itu kalau misalnya daunnya masih muda bisa dipakai untuk membuat, ayo siapa yang tahu? Yang biasanya bentuknya itu segi 4. Terus dia itu makanan, biasanya kalau kita makan kalau hari raya. Ya, apa namanya? Ya, betul, itu adalah ketupat. Nah, kalau masih muda daunnya bisa digunakan untuk membuat ketupat. Kalau daunnya udah kering bisa juga untuk membuat ketupat, tapi tidak sebagus yang masih muda. Tapi bisa untuk membuat ini yang anak biasanya anyaman. Nah, anyaman, membuat kerajinan ya, itu dari daun kelapa yang sudah kering. Terus di daunnya itu ada ini seratnya, atau ada apa ya namanya, pelepahnya kecil. Nah, biasanya itu bisa untuk membuat apa? Membuat sapu lidi. Nah, itu bisa untuk membuat sapu lidi, bisa untuk buat menyapu halaman. Itu dari daunnya ya. Kalau misalnya dari ininya, buahnya. Nah, buahnya itu bisa kita gunakan atau bisa dimanfaatkan untuk apa? Kalau kelapanya masih muda, itu biasanya kita ambil air kelapanya. Ya, air kelapanya itu sangat bermanfaat di anak-anak ya. Air yang sangat murni, yaitu
air yang sudah ada rasanya tanpa kita harus memberikan perasa gula di dalamnya ya. Airnya manis dan bermanfaat untuk kesehatan. Terus kelapanya yang masih muda bisa langsung juga dimakan, dibuat es kelapa, dibuat kue. Nah, baru ada kelapa-kelapanya di atasnya. Terus buah kelapa yang sudah tua biasanya dipakai untuk membuat apa? Ketika diparut sama ibunya, bisa untuk membuat santan dan bisa diolah untuk membuat berbagai makanan. Kan sangat bermanfaat sekali ya, sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terus kulit kelapanya yang keras itu namanya adalah batok kelapa. Bisa digunakan juga anak-anak sebagai bahan bakar, sebagai kerajinan juga. Nah, kalau misalnya mengupasnya itu tidak kecil-kecil, tidak dijadikan bahan bakar, dia bisa dijadikan berbagai macam kerajinan. Misalnya bikin pot bunga, bikin gayung, bikin gelas, bikin mangkok, bikin piring, bisa anak-anak dari tempurung kelapa ya. Terus ada lagi sabut kelapanya itu bisa untuk digunakan sebagai alas kasur. Kalau di perusahaan-perusahaan pembuat kasur itu ternyata memakai sabut kelapa itu anak-anak di dalamnya kasur itu ya, untuk membersihkan piring. Kalau di daerah-daerah yang masih pedesaan sana itu dia mencuci piring pakai sabut kelapa. Saya, nah ternyata bermanfaat sekali ya pohon kelapa itu. Nah terus pohon kelapa juga batangnya itu bisa digunakan untuk membuat jembatan, karena pohonnya itu atau batangnya itu sangat kuat anak-anak. Kalau misalnya di daerah yang terpencil, misalnya susah mendapatkan kayu, tapi hasil pohon kelapanya itu banyak, bisa digunakan untuk membuat jembatan dan bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Nah, itu adalah manfaat dari pohon kelapa. Untuk kegiatan LKS-nya sama ya dengan tugas yang kemarin-kemarin, yaitu kita nanti belajar menulis. Oke? Tetap semangat ya teman-teman, belajar di rumah, tetap semangat membantu ayah bundanya di rumah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa selalu cuci tangan, jangan lupa memakai masker, dan selalu menjaga kesehatan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.